Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh qala at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadi as-solihin. Ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum ya hayyun ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu bacaan yang sering kita baca. Tapi kalau kita pakai, kita gunakan ketika kita berziarah. Nah, ini berziarah nih. Karena tadi 40 hari kita berziarah tuh. Kita berdirinya di sebelah kanan kepalanya. Kita baca at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatullah sampai min ibadikas sholihin. Lalu kita baca ya hayyu ya qayyum 3 kali. Ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Itu ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dititipkan kembali. Nah, hadir di samping kanan kita. Kalau kita nggak baca itu, cuma dengar doang. Oh, Mas Triyono, alhamdulillah anak saya ziarah, itu di dalam. Tapi kalau kita baca tadi at-tahiyatul barakatus shalawatut thayyibatullah sampai min ibadikas, kita baca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Selain dosanya, kesalahannya dimaafkan, dosanya diampuni, dia hadir dari samping kita. Nah, kalau kita mintanya mukasyaf, kita minta nih, ya Allah perlihatkan, itu bisa lihat. Kalau kita mintanya mukasyaf, karena memang keterangannya dijelaskan oleh As-Said Hasan Al-Maliki, menjelaskan hadis tersebut seperti itu. Yakinin, itu kita bisa lihat orang yang kita ziarahi. Wabil khusus orang tua. Tapi kalau kita cuma baca assalamu alayka, kita tuh ketika ziarah kan tuh assalamualaikum ya ahlal kubur ana insyaallah lakum lahikum. Dia cuma jawab doang, nggak bisa turut hadir. Lah kok ruh bisa dipermainkan seperti itu? Ruh khusus orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seumpama ya, dalam melaksanakan syariat agamanya kayak model kita lah. Belang-blong. Ya, kadang-kala kita sholat khusyuk, kadang-kala enggak khusyuk. Apalagi kadang-kala banyak ninggalin. Tapi yang penting kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada saudara kita, anak kita, keluarga kita, teman kita berziarah datang, itu Allah kasih izin. Nah, supaya dia bisa turut hadir, dijelaskan oleh As-Said Hasan Al-Maliki dalam kitab Fawaidul Qawaid, itu seperti itu. Yang tadi kita bahas, nah itu dia turut hadir. Nah, kalau dia hadir senang. Bahkan dalam penjelasan hadis yang lain itu fantaziru
Tuh. Dakwatan. Dia nungguin. Mana ini Haji Yono ya? Kok belum datang-datang? Ditungguin hari Jumat nggak datang. Ditungguin hari raya nggak datang. Itu dia nungguin. Putus karena hubungan manusia. Tapi secara hakikatnya Allah kasih izin bisa berhubungan dengan manusia. Ini kalau dia datang itu harus senang. Hatinya kita memasukkan kegembiraan ke hatinya karena orang tetangganya, saudaranya, khusus anaknya bisa hadir ikut ziarah tuh. Apalagi kalau tadi tuh 40 hari kan. Bapaknya siapa? Bapaknya Adit ya? Bapaknya siapa? Adit. Enggak. Nah, senang banget. Kemarin juga kita mendoakan orang tua daripada Mas Triono dan saudara kita, jamaah kita. Itu gendong banget ya, gembira. Ya, ibarat gunung gede tuh kan ya. Itu diumpamakan emas. Dikasih sama orang yang hidup, senang gak kira-kira? Banget. Nah itu si mayit ketika kita baca doa Al-Fatihah kita sampaikan kepada tersebut, Masya Allah, lebih senang minad dunya wa ma fiha, dunia beserta isi itu kalau yang enggak ibadahnya masih belang-belang. Yang penting dia lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal bahkan minal ahya tuh. Ketika ada orang yang membaca Fatihah, kita padahal lagi tidur. Tapi karena kita beriman, itu minal ahya, daripada orang yang hidup, kesampaian kita. Dosa kita keampunan. Wal amwat, dan orang-orang yang telah meninggal dunia. Tuh, itu aja dah. Ya. Tuh, tentang masalah 40 hari. Dan yang kedua kita doakan nih ya, saudara kita, jamaah kita, putra daripada pembina kita Ustaz Mudir, saudara Alif, insya Allah nanti hari Rabu akan menikah. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan usianya, dipanjangkan jodohnya, dimudahkan rizkinya, ya Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan saat nanti dikaruni anak, Allah anugerahkan anak yang soleh dan soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mana Alifnya? Alif nih ya, nikah. Yang lama juga nggak apa-apa dengerin. Itu ada berapa huruf? Nun, kaf, ha, 3 ya. 3 huruf. Nun, kaf, ha. Yang pertama nun. Apa itu nun? Nurul wajhi. Orang yang nikah itu wajahnya bercahaya. Coba dah. Ada nggak orang yang mau nikah wajahnya kusut? Kalau mungkin kusut banyak pikiran, banyak yang dipikir, lon bayar tenda, ya lon bayar ini, lon bayar ini. Itu rata-rata nurul wajhi, wajahnya terang. Kenapa? Karena aura kegembiraan itu Allah berikan kepada orang yang mau menikah. Nah apalagi niatkan nikah itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Bismillah ya Allah, saya mau nikah, ingin mengharapkan ridhomu. Udah gitu Lip. Ya. Niatin. Sama yang lama juga. Ya, dulu sumpah lupa. Ingetnya baru sekarang, udah enggak apa-apa. Ya Allah, saya menikah untuk mendapatkan ridhomu. Al-Fatihah. Itu sebutin. Kalau umpama kita dulu niat lupa, nah sekarang apa kita niatin? Bismillah, ya Allah, saya menikah untuk mengharapkan ridhomu. Sebut nama kita, Nurdin bin Jarkasi Syakirah wa baina Syakirah bin Almarhum Haji Tajuddin. Al-Fatihah.
Kalau memang kita dulu lupa. Kenapa? Wa ma kana lillah fahuwa bakin. Sesuatu yang kita niatkan karena Allah, sesuatu yang kita niatkan karena ibadah kepada Allah bakin. Apa itu bak? Akan kekal. Kenapa akan kekal? Kasih sayang kita dengan istri, kasih sayang istri dengan kita akan Allah pelihara. Jadi ketika melihat seumpama gadis cantik di pinggir jalan, enggak terlena, enggak terlena, akan hadir selalu dalam hatinya. Apalagi kebetulan kalau punya istrinya bisa nyanyi, kayak Pak Jiono tuh, seneng aja dia, terhibur, dia bisa nyanyi, istrinya bisa nyanyi, seneng aja hawanya. Kenapa? Karena Allah redo. Tapi kalau kita punya bini bisa nyanyi, kita suka, tapi bukan bini kita, gimana? Hambar hawanya dalam hati. Kenapa? Karena bukan milik kita. Jadi niatkan ibadah karena Allah Subhanahu. Tuh, yang kedua kaf. Apa itu kaf? Kafa billah. Kita nikah, orang yang sebelum nikah, jangankan tempat tinggal, mau punya kendaraan aja susah. Tapi setelah menikah itu ada aja rezekinya. Amin. Ada aja. Saya ngerasain. Saya datang ke Jakarta, itu jualan rokok. Bingung mau kemana, susah. Saya paksain nikah. Alhamdulillah ada aja ketemu. Jangankan motor Supra Pit istilah katanya, yang motor agak bagusan dikit, alhamdulillah kebel. Kenapa? Memang Allah udah jamin. Wa antum fuqara, walhal kamu itu dalam keadaan susah, fakir, wallahu yughnikum min fadlih. Allah akan memberikan karunia, Allah akan memberikan kekayaan, Allah akan memberikan kecukupan dengan min fadlih, karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan aja ya setelah menikah alif rizkinya meningkat, usahanya lancar ya, dan diberikan, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari malabahaya. Yang terakhir haknya dah hiliyah. Merasakan rasa manis, merasakan rasa kelembutan. Ya, coba dah. Ini pengantin tua ketika malam pertama, rasakan manis enggak? Hah? Apa nggak pernah ngerasain? Udah pernah lupa. Facebookan nih yang masih baru. Udah terlalu lama kan? Kenapa? Udah terlalu. Jadi udah yang baru. Tuh jadi hiliyah, merasakan manisnya. Ya, kenapa nggak kedekatan manis? Lah orang kita beda jenis. Kita beda jenis. Dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz asma Allah. Ya, itu semua jadi ibadah. Dan jangan lupa hak juga itu adalah halim. Apa itu halim? Ketika dalam pernikahan usahakan segala apapun kerutan, segala apapun kepusingan, tapi saat kita menghadapi istri kita jangan berkata kasar. Udah itu konsepnya. Sesusah kita, sepusing kita, berkatalah yang lembut. Kenapa? Dengan kelembutan tersebut hati istri kita tidak terluka. Sebab di antara merusak salah satu usaha suami ketika hati istri kita terluka. Hati istri kita terluka. Ntar bisa minta maaf, gampang minta maafnya. Kaca nih, kalau nggak pecah, ya bagus nggak?
Tapi kalau udah pecah meskipun disusun gimana? Itulah hati perempuan. Maksudnya apa? Kalau kita pengen usaha lancar, hidup berkah, jabatan naik, segala sesuatu gampang kita peroleh, jangan pernah mengecewakan hati istri. Itulah insya Allah berkah. Al-Fatihah.